Pemirsa, pengeluaran di bulan puasa memang cenderung lebih meningkat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Nah, bagaimanakah cara bijak dalam mengelola keuangan di bulan puasa ini? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Legowo Kusumonegoro, Presiden Direktur dari Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Legowo. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Legowo, ini biasanya bagi ibu-ibu rumah tangga ini mengelola keuangan di bulan puasa selalu lebih menantang. Karena barang-barang biasanya harga kebutuhan pokok lebih meningkat dibandingkan sebelumnya. Ada saran dari Bapak? Jadi ya nggak terasa ya kita udah masuk di bulan Ramadan lagi gitu. Dan biasanya memang menjelang Lebaran harga-harga naik. Harga-harga kebutuhan pokok itu pasti akan naik. Dan yang unik tahun ini yang perlu dicermati oleh para khususnya ibu-ibu adalah tahun ini Lebaran itu, puasa Lebaran ini juga dibarengi dengan liburan sekolah. Ya. Selain itu juga tahun ajaran baru. Jadi ada biaya sekolah yang harus dipersiapkan, jadi lebih banyak. Ditambah lagi tahun ini, kalau kita lihat beberapa bulan terakhir ini ada sentimen konsumen yang turun. Indeks kepercayaan konsumen yang turun. Artinya ada kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi kita ke depan. Kita cenderung tidak mau belanja, tidak mau investasi gitu ya. Ada kekhawatiran di situ. Nah inilah kita harus cermat jadinya. Jadi sebetulnya bisa dilihat ini puasa Lebaran tahun ini terasa lebih berat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Pak, atau bagaimana? Lebih menantang mungkin ya. Lebih menantang ya. Tapi gini, kalau bulan puasa kan kita memang diminta untuk lebih banyak merenung, lebih banyak menahan emosi. Jadi menurut saya tantangan ini justru mudah-mudahan akan membuat ibadah kita lebih bagus lagi. Terutama ini tantangan pengaturan keuangan ini Pak ya. Ini termasuk di situ. Termasuk di situ. Nah ini biasanya kalau bagi orang dewasa barangkali namanya juga kita paling tidak memang harus mengatur, menyesuaikan gaya hidup supaya lebih mudah untuk menjalani tahun ini ya Pak ya. Betul. Tapi kalau anak-anak kan agak sulit rasanya. Bagaimana dengan mereka? Ya, jadi kalau memang terpaksa kita tidak memprioritaskan liburan sekolah gitu ya, karena harus bayar sekolah, kan tentunya anak-anak harus diberitahu ya, kita harus komunikasikan. Tidak mudah tentunya, tetapi anak kan belajar dari orang tuanya. Jadi kalau orang tua itu mengkomunikasikan bahwa kita hidup ada prioritas gitu ya, kita maaf tidak bisa berlibur, kita harus bayar sekolah, kita ada mudik dan sebagainya. Jadi diajarkanlah mengenai menentukan skala prioritas keuangan. Nah ada baiknya apabila anak juga dilibatkan untuk orang Jawa ada tepo seliro gitu ya, merasakan juga apa yang dirasakan kurang oleh saudara-saudara kita. Berbagilah kita berbagi diajarkan dari sejak dini begitu ya Pak juga, ya. gitu. Nah tapi memang kalau dari pengalaman yang sudah barangkali juga pemirsa di rumah merasakan nih Pak Legowo, total pengeluaran memang lebih boros selama bulan puasa kiranya ini Pak. Gitu ya, biasanya memang gitu ya. Betul, bagaimana padahal Pak? kita udah mengurangi makan gitu ya, tapi biasanya belanjanya lebih banyak. Jadi ada lapar mata nih yang biasanya nih. Kalau kita lagi puasa ngelihat makanan apa kayaknya enak gitu ya, pengen beli. Ada tawaran baju apa gitu, kepingin beli gitu. Jadi selalu ada tantangan itu. Nah, ini memang sesuatu yang nggak bisa dilawan. Tetapi gini deh, kalau kita mau melawan lapar mata tadi, ada baiknya kita fokus pada apa sebetulnya sih kebutuhan kita. Oh itu tantangannya ya Pak ya. Ini supaya tidak lapar mata, justru kita fokus kebutuhan pada kita. kebutuhan bukan keinginan. Tadi yang kepingin makan itu sebenarnya keinginan. Yeah. Jadi kebutuhan apa sih yang di depan mata yang prioritas itu dibayar sekolah itu harus benar-benar dipastikan bahwa uangnya sudah dipersiapkan. Kalau perlu ya liburan, mudik kalau perlu ditunda deh. Yang penting adalah sekolah harus dibayar dulu. Jangan sampai berhutang. Memang kita dapat THR, ada keinginan untuk beli ya, tapi itu ditahan dulu deh. Mendingan kita prioritas bayar sekolah, berbagi kepada saudara-saudara yang kita belum beruntung. Kemudian nanti kalau ada sisa baru dipenuhi deh keinginan kita. Baiklah Pak Legowo, sebagai penutup, adakah pesan bagi pemirsa di rumah bagaimana kiranya cara mengelola keuangan dan bijak di bulan puasa ini? Ya seperti biasa kita hidup berkecukupan lah, hemat kalau bisa. Jangan lupa untuk berbagi pada saudara-saudara kita. Jangan lupa membayarkan THR kepada karyawan kita. Selamat menikmati ibadah puasa. Semoga kita menjadi orang yang lebih baik daripada waktu-waktu sebelumnya. Amin. Terima kasih Pak Legowo atas waktu dan informasi yang telah diberikan. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh